Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali dengan saya channel Tukang Telusur, teman-teman. Jadi di pagi yang masih berkabut ini ya, saya berjalan-jalan ya di seputaran perkebunan dan juga di seputaran hutan babas ini. Ini masih hutan babas, teman-teman, saudara-saudaraku. Nah ya, nah ini sebagai yang di sebelah kanan saja ini sudah ditanami ya sawit, cuman baru ditanamin di pinggir jalannya saja, ke dalamnya belum. Nah ini yang di samping ini masih hutan babas atau hutan ringan ya, yang sudah ibaratnya ditumbang, jadi tumbuh kayu yang baru ya, yang sudah kayu-kayu empuk, kayu-kayu ringan ya. Nah yang sebelah kanan sudah ada sawitnya, cuman hanya sebatas 2 pokok dari pinggir jalan ya. Nah seperti ini. Nah saya akan sedikit ibaratnya membicarakan atau mengatakan kepada teman-teman. Nah, jadi ada beberapa bagian ya, ada beberapa bagian yang saya ketahui ya, saya sharing ke teman-teman, saudara semua. Seandainya nanti teman-teman mau beli tanah ya, kemarin sempat ada yang komen tanah ya, berapa katanya bang. Di tempat saya tuh tanah itu bervariasi ya, ada yang harga 5 sampai 10 juta ada, 10 sampai 15 juta ada, 10 juta sampai 35 juga ada ya. Itu diperuntukkan untuk tanah perkebunan ya, tanah kosong. Nah, kalau untuk tanah yang sudah ibaratnya sudah ada isinya, sudah ada tanamannya seperti sawit, itu yang SKT ya kan? Yang SKT yang sudah ada suratnya tapi masih baru SKT, itu nyampe 80 juta sampai 150 juta per hektar yang sudah ada tanamannya. Jadi bisa dibilang yang sudah ada tanamannya itu bisa juga yang sudah berbuah atau yang masih belum berbuah tapi tahun tanamnya sudah lama ya, minimal sudah 1,5 tahun. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah jadi tanah juga bermacam-macam di sini, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Jadi tanah itu bervariasi ya. Jadi yang harga murah itu biasanya masih hutan belantara ya. Dalam per hektar itu masih hutan belantara. Masih hutan belantara dia. Itu harganya bisa nyampe 5 juta sampai 10 juta per hektar. Nah, itu tanahnya masih hutan belantara. Nah, seperti yang di tempat saya ini, nah ini adalah hutan juga, ini hutan babas ya. Nah, tapi kalau sudah masuk kategori hutan babas, bisa nyampe 10 juta ya. Tapi kalau seandainya hutan itu ibaratnya dekat dengan perumahan, dekat dengan perkampungan, nah itu dia akan lebih mahal ya teman-teman, akan lebih mahal. Biasanya mencapai 15 sampai 35, itu yang dekat dengan perumahan atau pemukiman masyarakat ya. Nah itu agak mahal mas bro. Tapi kalau agak jauh ya dia agak sedikit murah ya, agak sedikit miring harganya. Itu pun ya kategorinya masih nego ya, seperti itu. Nah cuman di Kalimantan ini mas, ini teman-teman, di Kalimantan ini, jadi tanah ini banyak namanya ya. Jadi ada yang disebut tanah HP, apa tanah HP, tanah HPH, tanah HPL ya kan, terus tanah HPT dan tanah agraria. Itu banyak sekali mas ininya ya teman-teman, nama-namanya. Nah jadi begini, jadi tanah di sini yang aman itu masuk kategori tanah
HP dan HPL itu masih kategori aman ya. Ya kayak HP juga sebenarnya sih nggak terlalu aman-aman banget, cuman agak mending ya daripada HPH. Jadi HP itu tanah ibaratnya kosong punya pemerintah ya. Tapi kalau HPL itu tanah ya memang yang sudah dilepaskan pemerintah, eh, dikelola oleh masyarakat ya. Cuman kalau kayak HPH, nah itu tanah yang ibaratnya sudah dipakai izinnya oleh PT atau mungkin oleh CP ya ke pemerintah seperti itu. Nah, jadi saya nggak bisa nerangkan terlalu panjang lebar ya. Jadi masalah tanah ini banyak sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman ibaratnya membeli lahan kosong itu dipastikan ya itu tanah apa dulu, tanah HPH kah, HPT, atau HPL, atau HP ya. Nah, syukur-syukur kalau teman-teman itu membeli tanah yang HPL ya, tanah putih yang sudah zona aman ya. Tapi kalau seandainya pun ibaratnya tanah itu tanah HP, ya nggak masalah ya. Nah, cuman di daerah kami ini di Kalimantan, beberapa waktu lalu ya, pemerintah itu mengatakan seperti ini. Jadi untuk tanah HP ya kan, itu boleh dikelola masyarakat ya dengan syarat dibuka menggunakan manual ya saudara-saudara. Jadi dibuka menggunakan manual ya kan, 1 hektar 2 hektar kita pelan-pelan lah ibaratnya kita buka menggunakan manual. Nah, jadi kalau kita dibuka pakai alat, nah itu melanggar aturan dari pemerintah karena memang tanah itu masih tanah hak milik pemerintah ya. Jadi kalau misalnya dibuka pakai alat, yang dikhawatirkan itu apa? Nanti orang itu apa ya? Seenaknya sendiri membuka lahan itu semaunya dia sendiri, mau buka berapa puluh hektar pun eh, pasti cepat ya, pasti cepat habis hutan itu. Tapi kalau seandainya dikelola oleh masyarakat menggunakan manual, itu nggak segampang yang kita mau ya. Contoh ibaratnya kita ngebuka 10 sampai 15 hektar menggunakan manual ya, menggunakan singsong contoh, itu nggak semudah itu. Pasti prosesnya sangat lama, pasti membukanya sangat sedikit-sedikit, lebih sedikit ya. Dan lagi pula kalau dibuka pakai alat berat, nah itu yang kenyang itu ya kenyang-kenyang sendiri lah, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau digunakan manual, kita buka 2 hektar atau sampai 5 hektar itu sudah berat sekali. Karena memang prosesnya lambat ya, prosesnya lambat. Nah, seperti tanah ini. Nah, ini seperti tanah ini. Di daerah ini harga tanahnya itu sekitar 7 sampai 12 juta ya di sini. Nah, kalau yang HPL, saya kemarin nyari info itu harganya sekitaran 20 juta di sini. Tanah HPL itu tanah resmi aman putih ya. Nah, cuman di sini memang tanahnya itu berbukit ya, tanah darat ya di sini. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi memang apa ya? Tanah itu bermacam-macam teman-teman. Bermacam-macam namanya ya. Ada HPT, terus HPL, HPH, HP, itu masih banyak lagi tanah-tanah ya, nama-nama tanah itu ya. Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi di pagi yang masih agak sedikit gelap ini, bahkan masih gelap ya, ini saya sekitaran pukul 5:30 kurang ya. Saya jalan-jalan aja, cari keringat ya. Ternyata masih dingin juga ya, biar ngilangkan pegal-pegal kaki ini. Nah, jadi saya berikan ibaratnya sedikit pengetahuan saya ya kepada teman-teman. Jadi kalau seandainya beli tanah, dipastikan harus ini ya, kita pilih-pilih ya, harus hati-hati ya, jangan sampai nanti tumpang tindih atau sengketa, atau nanti sudah kita beli ternyata ibaratnya bersengketa dengan orang lain ya. Nah, itu jadi harus kita pilih-pilih dan hati-hati ya, jangan asal tumbur aja ya, nanti malah repot, uang kita hilang juga kan gitu.
Jadi kita sia-sia niatnya kita ibaratnya untuk ibaratnya untuk masa depan, ternyata untuk masa yang nggak tahu kemana arahnya. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Jangan lupa dukungannya, jangan lupa like, comment, subscribe. Tolong bantu channel saya ibaratnya tanpa teman-teman itu bukan siapa-siapa ya, seperti itu. Oke, makasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sehat, salam sawit dari Kalimantan ya. Thank you.